Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya malam ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga menambah keberkahan hidup kita. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis arba'in yang ke-30 yang berjudul Hududullahi ta'ala wa hurumatuh. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keharaman-keharamannya. An Abi Tha'labata al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada fara'idhu fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuh. Dari Abu Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa perkara fardu, maka janganlah kalian mengabaikannya. Saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban atau amalan fardu, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dan menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kalian menerjangnya. Dan mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan mendiamkan beberapa perkara karena rahmatnya bagi kalian, bukan karena lupa. Dan mendiamkan beberapa perkara karena rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian meributkannya ya, atau mencari-carinya. Ini hadits hasan yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang ke-30 ini merupakan salah satu jawami'ul kalim yang merupakan kekhasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sabda-sabda beliau yang padat tapi maknanya luas. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis ya yang lebih lengkap dibandingkan dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya.
Jadi hadis tadi yang singkat itu berisi atau mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis ini membagi hukum-hukum Allah menjadi 4 macam. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah membagi hukum-hukum Allah menjadi 4 macam. Yang pertama adalah perkara-perkara yang fardu atau wajib. Yang kedua adalah perkara-perkara yang haram. Yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan hukum. Dan yang keempat adalah perkara-perkara yang didiamkan. Nah, ini tercakup dalam satu hadis yang pendek tadi. Ya, 4 hukum. Ya, yang pertama adalah perkara-perkara fardu, yang kedua perkara-perkara haram, yang ketiga ketentuan-ketentuan hukum, dan yang keempat perkara-perkara yang didiamkan. Maka Ibnu Sam'ani, ya, salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mengamalkan kandungan hadis ini, maka dia akan mendapatkan pahala dan dilindungi dari siksa. Nah, jadi barang siapa yang mengamalkan kandungan dalam hadis ini, maka sungguh dia akan memperoleh pahala, akan mendapatkan pahala dan dilindungi dari siksa. Karena siapa saja yang menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan dan tidak melanggar batasan-batasan hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mempersoalkan apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menghimpun semua keutamaan dan memenuhi hak-hak agama. Ya, jadi barang siapa yang mengamalkan kandungan hadis ini, ya, kata Ibnu As-Sam'ani, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala dan dilindungi dari siksa. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengamalkan kandungan hadis ini berarti dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah, menjauhi larangannya, tidak melanggar batasan-batasan Allah, dan juga tidak mempersoalkan apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kandungan yang ada dalam hadis ini, yang pertama adalah kewajiban menjaga perkara-perkara fardu atau perkara-perkara wajib. Ya, jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perkara-perkara yang fardu atau diwajibkan kepada kita. Contohnya misalnya sholat 5 waktu. Nah, ini perkara-perkara wajib. Zakat, ya, bagi orang yang sudah memiliki harta dan sudah mencapai batasan untuk membayar zakat atau syarat-syarat wajib zakat. Puasa Ramadan, ya, haji bagi yang mampu. Nah, ini harus kita laksanakan, ya, kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian fardu, ya, fardu ini terbagi menjadi 2 macam. Ada 2 macam fardu. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu itu sama dengan wajib, ya, maksudnya. Ya, fardu ain. Ya, yang dimaksud dengan fardu ain ini adalah kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap individu muslim. Jadi setiap orang, ya, setiap muslim atau muslimah wajib melakukan perkara fardu ain ini. Contohnya apa? Salat 5 waktu itu fardu ain. Jadi setiap individu muslim atau muslimah yang sudah memenuhi syarat wajibnya, maka dia wajib melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian puasa, ya, zakat, nah, ini adalah termasuk fardu ain, ya, kewajiban atas setiap individu muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah.
fardu kifayah ini ya artinya adalah kewajiban yang ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya maka gugur bagi sebagian yang lain. Ya, beda dengan fardu ain tadi. Kalau fardu ain kan setiap individu wajib ya, sholat itu semua ya, semua yang beragama Islam ya, dia wajib menjalankan sholat. Tapi kalau fardu kifayah ini adalah perkara ya, kewajiban-kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur bagi sebagian yang lain. Ya. Sebaliknya kalau tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang melakukannya, jadi semuanya nggak melakukan, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Contohnya apa? Misalnya sholat jenazah. Ya, misalnya ada orang meninggal di lingkungan kita ini ya, khususnya di RT 1, RT 2 ya sini ya, RT 2 misalnya. Kemudian nggak ada seorang pun yang menyolatkan, misalnya, maka semuanya berdosa. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang memandikan, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang menyolatkan, semuanya berdosa. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka gugurlah bagi sebagian yang lain. Ini fardu kifayah. Contohnya lagi apa? Menjawab salam. Jadi salam itu ketika diucapkan di hadapan banyak orang, maka hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah menjawab, sebagian gugur, ya. Sebagian tidak diwajibkan. Tapi kalau menjawab juga lebih utama. Ya. Misalnya saya salam di hadapan 10 orang, yang jawab cuma 5, maka sudah cukup itu. Ya. Yang 5 yang tidak menjawab itu sudah tidak ada kewajiban. Tapi kalau semuanya menjawab salam saya, maka itu ya lebih bagus. Ya. Jadi contohnya adalah sholat jenazah dan menjawab salam. Nah, ini fardu kifayah. Kemudian yang kedua, di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan Allah. Ya, tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang. Ya, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang. Contohnya misalnya hukuman bagi pelaku zina. Ya. Hukuman bagi orang yang mencuri. Hukuman bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dan hukuman-hukuman yang lain atau had ya, had yang lain. Nah, ini. Nah, jadi dalam Islam itu ada perbuatan-perbuatan dosa yang kalau dilakukan maka pelakunya berhak mendapatkan sanksi atau hukum. Contohnya ada orang berzina, ya, maka ya, nanti ada hukuman khusus bagi orang tersebut. Mencuri, ya, juga sama. Nah, minum minuman keras juga sama. Ada sanksi khusus bagi mereka. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, jangan sama. Harapannya apa? Ya, harapannya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, larangan mendekati perbuatan-perbuatan yang haram dan melakukannya. Larangan mendekati perbuatan-perbuatan yang haram dan melakukannya. Ya, jadi ada beberapa perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita dekati, apalagi melakukan. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Dan juga termasuk di sini adalah segala perkara yang bisa mengantarkan kita untuk melakukan perbuatan haram juga hukumnya haram. Juga hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Jadi perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang, ya, bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan yang haram, maka dia juga tidak boleh melakukan. Ya, tidak boleh melakukan. Contohnya
perbuatan-perbuatan yang haram banyak sekali ya. Misalnya memberikan kesaksian palsu, ya, kemudian mencuri, ya, kemudian memakan harta anak yatim tanpa hak, ya, durhaka kepada orang tua, ya, mengkonsumsi minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi kita tidak diperbolehkan mendekati perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan melakukannya. Kemudian yang keempat, di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, apa bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang ada dalam hadis ini? Rasulullah menegaskan dalam hadis ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan perkara-perkara, ya. Jadi Allah tidak menghalalkan dan juga tidak mengharamkan, ya. Maka itu hakikatnya adalah merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Jadi ketika Allah mendiamkan perkara-perkara, ya, Allah tidak menjelaskan kehalalan ataupun keharamannya, hakikatnya itu adalah rahmat atau kasih sayang bagi hambanya, ya. Maka ketika hambanya itu melakukan perkara-perkara yang didiamkan tersebut, maka tidak berdosa. Nah, kalau sebaliknya mereka tidak melakukan perkara-perkara tersebut juga tidak berdosa, ya. Ini Allah mendiamkan perkara-perkara tersebut dalam rangka kasih sayangnya, ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bukan karena Allah lupa, bukan, bukan karena Allah itu maha suci, ya, dari lupa, ya, maha suci dari lupa. Wa ma kana rabbuka nasiyan, ya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa, ya, tidaklah Tuhanmu itu lupa. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah larangan memperbanyak tanya, ya, larangan memperbanyak tanya. Maksudnya adalah ketika Allah mendiamkan perkara-perkara yang mana Allah tidak menjelaskan haramnya, tidak menjelaskan halalnya, maka tidak usah ditelisik lebih detail, nggak usah ditanyakan lagi, ya. Artinya kalau Allah melakukan itu berarti itu sebagai rahmat bagi kita. Berarti kalau kita lakukan boleh, kalau kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Maka jangan banyak bertanya terhadap hal-hal seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian menanyakan perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kalian niscaya akan menyusahkan kalian. Nah, jadi nggak usah banyak tanya, ya, terhadap hal-hal seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan halaka al-mutanatti'una, ya, celakalah orang-orang yang membahas atau, ya, membicarakan hal-hal yang tidak berguna baginya, hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini ya, jadi terhadap hal seperti itu kita tidak usah banyak tanya. Contohnya, ya, membahas hal-hal yang tidak ada gunanya, ya, misalnya membahas perkara-perkara yang gaib, yang kita itu diperintahkan iman, ya, tidak usah repot-repot membahasnya, ya, tidak usah repot membahasnya. Karena kalau kita terlalu dalam membahas perkara-perkara yang gaib, ini biasanya justru membuat kita semakin ragu. Ya udah, ya beriman itu aja, ya, tidak usah ditanyakan secara detail, ya. Ya, namanya gaib berarti kan nggak bisa kita lihat, ya. Misalnya swarga itu bentuknya kayak apa ya? Misalnya neraka itu bentuknya seperti apa ya? Ya, tidak usah seperti itu, ya, nggak usah terlalu detail seperti itu, ya. Disebutkan, ya, misalnya kita terlalu detail membahas
kandungan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Ya, dan tidaklah ya satupun kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Ya, jadi tidak ada sesuatu pun, tidak ada satupun kecuali ia bertasbih dengan memujinya. Enggak usah kemudian kita bertanya, nek barang benda-benda padat itu tasbihnya kaya apa ya? Maca tasbih kaya apa? Kalau kita kan tasbihnya jelas ya, subhanallah. Tapi kalau benda-benda padat itu tasbihnya kaya apa kira-kira? Ya, enggak usah bahas seperti itu. Ya udah kita percaya saja. Caranya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bahas secara detail malah kita semakin ragu nanti ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya beliau bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqul man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Setan mendatangi seorang dari kalian kemudian dia berkata, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai kemudian dia berkata, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka ketika sampai pada seperti itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan hentikanlah. Enggak usah dituruti itu. Nanti akan lama-lama membuat kita ragu, bahkan bisa jadi membuat kita ya menjadi murtad. Ya. Nah ini. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, la yazalun nasu yas'aluna hatta yuqalu hadzallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Ya. Tidak henti-hentinya manusia itu mereka akan ditanya ya, sampai kemudian dikatakan, inilah Allah yang menciptakan makhluk. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Maka ketika kita mendapati seperti itu, barang siapa mendapati seperti itu, ya, hendaklah dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi untuk perkara-perkara yang gaib kita cukup mengimani saja. Caranya bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita bahas secara detail, secara mendalam, maka bisa jadi itu membuat kita bukan semakin kuat iman kita, tapi justru bisa menyebabkan iman kita semakin lemah ya, semakin berkurang. Nah, kita bahas saja hal-hal yang bermanfaat untuk kita ya, hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima di antara kandungan yang ada dalam hadis ini adalah adanya perintah untuk mengikuti perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hadis ini kita dianjurkan untuk mengikuti, untuk melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, tidak melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, dan tidak banyak membahas atau mempersoalkan hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hakikatnya adalah rahmat bagi manusia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang ke-30 tentang batasan-batasan Allah dan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan fardu, kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.